Wataru Endo tak anggap mudah lawan Indonesia. Kapten Timnas Jepang, Wataru Endo, menilai persaingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak akan mudah. Kenapa demikian? Padahal, Jepang langganan menjadi wakil Asia di Piala Dunia. Tim berjulukan Samurai Biru itu tidak pernah absen sejak tahun 1998 atau dalam 7 edisi terakhir. Jepang sendiri tergabung dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, Timnas Cina dan juga Timnas Indonesia. Di atas kertas, Jepang adalah yang terkuat di grup C kualifikasi Piala Dunia tersebut, disusul oleh Australia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, dan yang terakhir Timnas Indonesia. Tentu saja putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak akan mudah, ujar Wataru Endo dinukil dari media Jepang Geki Saka. Tapi yang terpenting adalah apakah kami bisa mendapatkan hasil di Piala Dunia 2026. Jadi saya berpikir kami akan menghadapi kualifikasi sebagai langkah menuju tujuan tersebut, jelas Wataru Endo. Wataru Endo sendiri juga membahas terkait kegagalan Jepang di Piala Asia 2023. Laju Samurai Biru terhenti di perempat final setelah kalah 1-2 dari Timnas Irak. Kekalahan di Piala Asia 2023 menunjukkan bahwa level sepak bola Asia sedang naik. Mungkin orang akan berkata, apakah kami bisa memenangkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Dan untuk mengembalikan anggapan tersebut, kami membutuhkan hasil. Tidak ada perubahan dalam tujuan Jepang untuk memenangkan Piala Dunia. Jadi saya pikir itu saja yang penting, ujar Wataru Endo. PSSI akui jalin komunikasi dengan Elkan Bagot. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengakui bahwa pihaknya tetap menjalin komunikasi dengan bek Timnas Indonesia Elkan Bagot. Nama Elkan Bagot belakangan ini memang ramai jadi perbincangan. Hal ini karena sang pemain sempat tak merespons panggilan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong saat playoff Olimpiade 2024 lalu. Bahkan butut masalah ini, nama Elkan Bagot menghilang dari skuad Garuda saat Timnas Indonesia melanjutkan perjuangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke tim Merah Putih pun membuat banyak pihak berspekulasi. Spekulasi itu akhirnya diputuskan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia mengakui bahwa federasi tetap berkomunikasi dengan pemain-pemain berpaspor Indonesia. Oh iya, tim kita juga tetap bangun komunikasi dengan Elkan Bagot, ujar Yunus Nusi kepada awak media. Dan ya siapapun mereka, siapapun pemainnya yang sudah berpaspor Indonesia, kita juga berharap bisa memperkuat tim kita, tuturnya. Sekedar informasi, Elkan Bagot sebenarnya bisa mengisi posisi Justin Hubner pada putaran ketiga nantinya. Hal ini karena, Justin Hubner bakal mendapat larangan bermain karena akumulasi kartu di putaran kedua lalu. Dengan begitu, apabila Bagot masih, ia bisa mengisi posisi Hubner. Sementara itu, saat ini Elkan Bagot pun sudah terlihat bergabung dengan Ipswich Town. Coach Justin bongkar 2 pemain keturunan yang akan gabung timnas. Rumor soal pemain keturunan yang akan datang membela timnas Indonesia semakin santer. Bahkan Justinus Laksana atau Coach Justin menyebut ada 2 nama yang bakal bergabung. Timnas Indonesia masih belum akan berhenti menambah amunisi pemain keturunan untuk memperkuat kualitas. Apalagi kini skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di mana lawan-lawannya akan bertambah semakin kuat. Skuad asuhan Shin Tae-yong dipastikan bertemu Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Tambahan pemain keturunan anyar dianggap akan memperkuat timnas Indonesia untuk bersaing di grup neraka ini. Menariknya, Coach Justin belum lama ini membongkar 2 nama yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. Mereka adalah Miss Hilgers dan Ole Romeni. Pasti akan ada tambahan pemain, tapi siapa kita tidak akan tahu.
Yang gue denger 2 atau 3 pemain. Ucap Coach Justin di YouTube Sportify Indonesia. Mungkin yang gue dengar Miss Hilgers akan gabung, Ole Romani akan gabung, gue nggak tahu lagi siapa. Kita tunggu aja, kita beri kepercayaan kepada Sinteyong, dia yang tahu pemain apa yang dia butuhkan. Kita lihat aja. Sambungnya. Nama Miss Hilgers dan Ole Romani bukan sosok asing bagi pecinta sepak bola Indonesia. Sebab keduanya memang santer dirumorkan dengan timnas Indonesia. Bahkan Miss Hilgers sempat ingin diproses naturalisasi di era Jordi Amat dan kawan-kawan. Sedangkan Ole Romani mengakui telah dihubungi oleh PSSI. Sinteyong setuju Nova Arianto jadi pelatih timnas Indonesia. Spekulasi itu muncul karena Sinteyong menyukai unggahan akun Instagram @garudarevolution Football soal dukungan Nova Arianto menjadi pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Nova Arianto baru saja memimpin timnas Indonesia di Piala AFF U16 2024. Meski gagal juara setelah finish di posisi 3, gaya permainan timnas Indonesia U16 racikan Nova Arianto mendapat apresiasi. Gaya permainan dari kaki ke kaki yang biasa diterapkan Sinteyong di timnas Indonesia senior, disajikan Nova Arianto bersama skuad Garuda Asia, julukan timnas Indonesia U16. Karena itu, akun @garudarevolution Football mendorong PSSI agar mengangkat Nova Arianto ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Dorongan itu muncul karena Nova Arianto dianggap telah mengambil ilmu kepelatihan dari Sinteyong. Dengan Nova Arianto memimpin skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Sinteyong dapat fokus menangani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sekadar diketahui, matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, waktunya berdekatan dengan kick-off Piala AFF 2024. Matchday keempat grup C dilangsungkan di Indonesia pada tanggal 19 November tahun 2024, yang mana mempertemukan timnas Indonesia vs Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sementara itu, laga pertama grup B Piala AFF 2024 digelar pada tanggal 24 November tahun 2024 atau cuma 5 hari berselang dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.